Pada 2023 lalu, Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia, mengalahkan negara-negara di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara terindah dikarenakan wilayahnya terdapat keindahan panorama alam yang beragam, yang menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari penjuru dunia. Sejumlah destinasi wisata populer yang menyajikan keindahan alam pun telah tersedia, seperti Bali, hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan, termasuk cagar alam, biosfer, dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. Selain itu semua, ada hal lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu adanya desa-desa terindah di pelosok tanah air yang menegaskan Indonesia sebagai negara terindah di dunia. Apa saja dan di manakah desa-desa terindah di Indonesia? Ini dia videonya, 7 desa terindah di Indonesia. Nomor 7, Kampung Naga. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara administratif, Kampung Naga berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah kurang lebih 4 hektar, Kampung Naga telah digunakan untuk perumahan penduduk, pekarangan, kolam ikan, dan selebihnya digunakan untuk pertanian. Nama Naga sendiri diambil dari kata Nagawir atau artinya di lembah. Karena Kampung Naga sendiri terletak di bawah bukit kemudian disingkat menjadi Naga. Menurut catatan terakhir, Kampung Naga berpenduduk 314 jiwa yang menghuni 105 rumah. Orang Naga yang masih tinggal di kampung tersebut masih sangat memegang kuat adat istiadat warisan nenek moyangnya. Di Kampung Naga juga ada 2 macam sistem kepemimpinan, yaitu formal dan non-formal. Kepemimpinan formal yaitu kepemimpinan yang termasuk ke dalam struktur dalam organisasi di desa, yaitu RK dan RT. Sementara itu, kepemimpinan non-formal disebut juga kepemimpinan adat, yakni khusus memimpin adat istiadat yang berlaku dan harus terus dipertahankan dan dilaksanakan. Penduduk Kampung Naga mengakui bahwa mereka beragama Islam. Tersebarnya Islam di Kampung Naga sendiri bermula pada abad ke-17. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam diketahui telah menyebar di Jawa Barat. Lama-kelamaan, masyarakat Kampung Naga juga mendapat pengaruh budaya Islam. Nomor 6, Desa Ketekesu. Ketekesu adalah salah satu desa adat yang banyak menyimpan cerita dan sejarah tanah Toraja. Dari mulai rumah adat serta makam kuno ada di sini. Ketekesu terletak di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikuna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Desa ini memang terkenal dengan pemakaman adat Toraja, di mana jenazah diletakkan di tebing dan gua yang berada di belakang desa ini. Di sini juga ada beberapa makam yang dianggap sudah modern, yaitu makam yang menggunakan bangunan seperti rumah dan terdapat foto anggota keluarga yang sudah dimakamkan di dalamnya. Selain makam adat, wisatawan juga dapat melihat rumah tradisional Toraja, yaitu tongkonan dengan tanduk kerbau yang tinggi menjulang, serta terdapat lumbung di seberangnya. Jika kalian tengah berkunjung ke Ketekesu, jangan lupa membeli buah tangan yang tersedia di pusat UMKM di sepanjang jalan menuju ke makam adat. Nomor 5, Desa Sade. Desa Sade adalah salah satu desa dengan penduduk asli Pulau Lombok, yaitu suku Sasak. Lokasi desa ini berada di Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Dinas Pariwisata setempat menjadikan Sadai sebagai desa wisata karena keunikan desa Sadai dan suku Sasak yang menjadi penghuninya. Meski terletak persis di samping jalan raya, penduduk desa Sadai di Rembitan, Lombok Tengah masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Dapat dikatakan, Sadai adalah cerminan suku asli Sasak Lombok. Walaupun listrik dan program-program nasional pemberdayaan masyarakat dari pemerintah sudah masuk ke sana, desa Sadai masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok. Rumah warga desa ini merupakan bangunan tradisional yang terbuat dari ijuk atau dari ilalang kering. Sedangkan temboknya terbuat dari anyaman bambu. Lantainya sendiri dibiarkan saja alias beralaskan tanah, benar-benar tradisional sekali. Rumah-rumah ini merupakan arsitektur khusus dari salah satu suku yang ada di Lombok, yaitu Sasak. Suku Sasak memiliki bangunan tradisional yang mirip sebuah kubu, namun sedikit berbentuk rumah dengan segitiga di atasnya. Di dalam rumah biasanya terdapat 3 petak, yaitu bagian depan untuk kamar laki-laki dan orang tua, kedua yaitu dapur, digunakan juga untuk umbun dan tempat tidur anak perempuan. Serta yang terakhir merupakan ruangan kecil yang digunakan ibu ketika melahirkan. Nomor 4, Desa Butuh atau Nepal Vanjava. Nepal Vanjava adalah sebuah desa kecil yang terkenal dengan rumah penuh warna di lereng Gunung Sumbing. Keunikan ini ada pada rumah-rumah penduduk yang mendiami lereng gunung. Berjajar rapih dengan bentuk unik dan warna-warni yang khas. Selanjutnya latar belakang Gunung Sumbing menjadikan tempat ini semakin mirip dengan Nepal. Bedanya, di Nepal berlatar belakang Gunung Everest yang bersalju. Nepal Vanjava berada di ketinggian sekitar 1700 mdpl di kaki Gunung Sumbing. Tepatnya di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemandangan alam dan perumahan penduduk berundak dan tampak bertumpuk seolah mirip dengan Nepal. Waktu yang tepat menikmati view menakjubkan di Nepal Vanjava ini di bulan April hingga Juni. Nomor 3, Nagari Pariangan. Nagari Pariangan adalah sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Merapi. Daerah ini menuai pujian pasca media pariwisata Amerika Travel Budget pada 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia. Lokasi Nagari Pariangan tepatnya berada di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pariangan merupakan desa dengan luas 18 km persegi. Berada di ketinggian sekitar 500 sampai dengan 700 mdpl, membuat udara di negeri Pariangan begitu sejuk. Tak hanya sejuk, namun pemandangan hijau khas pegunungan juga membentang di lokasi ini. Dengan tanah yang subur dan topografi yang landai, maka pertanian menjadi aktivitas utama bagi masyarakat Nagari Pariangan. Tak banyak yang tahu jika Nagari Pariangan adalah desa pertanian pertama di Minang. Terdapat sepetak sawah, di sana dijadikan situs peninggalan yaitu Sawah Gadang Satampang Bania, yang merupakan sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tatenzo Garhano, leluhur masyarakat Minang. Nagari Pariangan atau Nagari Tuo Pariangan juga menjadi desa paling tua sehingga disebut sebagai cikal bakal rakyat Minangkabau. Sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau yang populer dengan sebutan Nagari disebut berasal dari tempat ini. Nomor 2, Desa Penglipuran. Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana. Filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka. Pada tahun 1995, Desa Penglipuran juga mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia atas usahanya melindungi hutan bambu di ekosistem lokal mereka. Secara administratif, desa adat ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran dipercaya mulai berpenghuni pada zaman pemerintahan Idewa Gedeputu Tangkeban III. Hampir seluruh warga desa ini percaya bahwa mereka berasal dari desa Bayung Gede. Dahulu, orang Bayung Gede adalah orang-orang yang ahli dalam kegiatan agama, adat, dan pertahanan. Mengenai asal mula kata Desa Penglipuran, ada dua persepsi berbeda yang diyakini oleh masyarakatnya. Yang pertama adalah Penglipuran berarti pengeling pura, dengan pengeling berarti ingat dan pura berarti tempat leluhur. Persepsi yang kedua mengatakan bahwa Penglipuran berasal dari kata pelipur yang berarti hibur dan lipur, yang berarti ketidakbahagiaan. Jika digabungkan, maka Penglipuran berarti tempat untuk penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan sering mengunjungi desa ini untuk bermeditasi dan bersantai. Nomor 1, Desa Wairebo. Wairebo adalah desa adat kecil yang berlokasi jauh dari perkotaan. Desa ini terletak sekitar 1100 mdpl, dan untuk mengunjunginya dibutuhkan sekitar 3-4 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari Desa Denge. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang indah serta hutan todo yang rindang serta kaya akan vegetasi. Pendiri Desa Wairebo adalah seorang pria bernama Empu Maro. Beliau membangun desa tersebut sekitar 100 tahun yang lalu, dan kemudian dilestarikan oleh penduduk lokalnya hingga sekarang mencapai keturunan generasi ke-18. Salah satu hal yang unik dan menjadi ciri khas dari Wairebo adalah rumah adat Mbaru Niang yang tinggi dan berbentuk kerucut serta tertutup ilalang lontar dari atap hingga tanah. Rumah Mbaru Niang ini memiliki 5 tingkat, di mana setiap tingkat dirancang untuk tujuan tertentu. Tingkat pertama yang disebut lutur atau tenda adalah tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua yang disebut lobo atau loteng dikhususkan untuk menyimpan makanan dan barang-barang. Tingkat ketiga yang disebut lentar adalah tempat penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Tingkat keempat yang disebut lemparae adalah untuk menyimpan persediaan makanan jika terjadi kekeringan. Terakhir, tingkat kelima dan teratas yang disebut Hekang Kode juga yang dianggap paling suci adalah tempat persembahan untuk leluhur. Ada satu rumah yang dikhususkan untuk keperluan ritual bagi masyarakat di desa adat Wairebo. Penduduk lokal desa ini mayoritas beragama Katolik, tetapi masih menganut kepercayaan lama. Di rumah ini tersimpan pusaka suci berupa gendang dan gong. Dengan populasi kecil yaitu sekitar 1.200 jiwa, desa ini terdiri dari 7 rumah. Untuk lokasinya sendiri, Desa Wairebo berada di Satarlenda, Kecamatan Satar Mesebar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.